Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita sudah sampai di bab 24, yaitu web server Apache. Ini dia materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan menginstal Apache web server. Lalu yang kedua, kita akan mengkonfigurasi basic web server. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang konsep virtual host. Lalu yang keempat, kita akan mengkonfigurasi port based virtual host. Lalu yang kelima, kita akan menguji port based virtual host. Lalu yang keenam, kita akan membuat subdomain. Lalu yang ketujuh, kita akan mengonfigurasi domain based virtual host. Lalu yang terakhir, kita akan melakukan pengujian domain based virtual host. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu install Apache web server. Jadi pada bab sebelumnya kita hanya mengkonfigurasi DNS server, yaitu server 1 dan server 2. Nah, kita belum mengotak-atik nih pada web server, yaitu server dengan IP 10.10.10.4. Nah, sekarang kita akan mengotak-atik atau menambahkan sebuah tools ataupun fungsi, yaitu Apache, yang mana itu akan membuat server akan menjadi web server, yang mana nantinya web server tersebut bisa diakses melalui browser ya. Oke, pertama kita akan menginstal Apache web server, yang mana Apache ini merupakan software yang digunakan untuk merunning web server pada sebuah server. Jadi di sini saya akan melakukan remote saja ya, agar saya lebih mudah dalam menunjukkan suatu suatu kata per kata. Jika saya menggunakan terminal pada Ubuntu desktop, itu menjadi gampang. Di sini saya akan SSH, Debian, terus lalu IP dari web servernya, lalu portnya, masukkan passwordnya. Oke, sekarang saya sudah masuk. Nah, yang pertama adalah kita menginstal Apache. Nah, jadi untuk Apache sendiri, teman-teman tidak bisa langsung melakukan apt install Apache, namun teman-teman harus melakukan apt install Apache bin. Begitu juga dengan versinya, karena dia akan bergantung pada ini semua. Di sini saya masuk ke router lebih dahulu. Lalu diinstal Apache dulu. Bin teman-teman. Lalu 38 indeka plus dep 1028. Kita enter. Oke, selesai. Lalu teman-teman baru bisa menginstal Apache. apt install Apache 2. Jika tidak, maka dia akan gagal jika teman-teman tidak melakukan instalasi pada versinya terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman bisa lihat statusnya, apakah dia sudah running apa belum, dengan systemctl status Apache 2. Oh ya, jika teman-teman ingin melakukan konfigurasi install Apache itu di Ubuntu kliennya, bisa melakukan tik dulu ya, tik pada Debian sebagai web servernya. Nah, ini pastikan dia akan menjawab IP address dari tiarapa.com. Jika sudah, teman-teman bisa melakukan instalasi pada Apache dan di sini dia running. Di sini saya ke Firefox untuk membuka IP atau domainnya. Dan yang ditampilkan adalah seperti ini, yang mana ini merupakan tampilan dasar ataupun default dari Apache 2. Nah, nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan mengubah tampilannya dengan menggunakan beberapa metode. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi basic web server. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk default tampilannya itu masih seperti ini ya. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba untuk mengganti tampilan defaultnya, yaitu dengan melakukan basic konfigurasi web server. Jadi caranya adalah teman-teman bisa masuk ke dalam cd/etc/apache2. Jadi Apache 2 ini berada pada etc, dan kita harus masuk ke dalam direktori tersebut. Dan di direktori Apache ini hanya ada ketika teman-teman sudah melakukan instalasi pada Apache 2. Kalau kita ls, di sini terdapat sites available. Nah, saya akan menunjukkan terlebih dahulu bahwasanya terdapat file-file yang bisa kita edit di dalam direktori sites available ini. Kita bisa ls. Nah, terdapat 000 default.conf dan default.ssl.conf, yang mana jika 00 default.conf ini digunakan untuk web server yang HTTP, sedangkan default.ssl ini merupakan konfigurasi yang digunakan untuk mengkonfigurasi web server sebagai HTTPS. Dan untuk sekarang kita akan mengkonfigurasinya sebagai HTTP dulu. Untuk HTTPS akan kita jelaskan pada video lainnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengedit pada 00 default.conf ini. Kita nano. Nah, di sini memang sangat banyak tulisannya, namun untuk konfigurasinya dia beberapa baris saja ya. Konfigurasinya sangat dikit, namun hanya penjelasannya saja yang membuat dia panjang.
Di sini ini ada virtual host. Jadi untuk virtual host akan dibahas di pembahasan setelah ini. Jadi apa itu virtual host dan apakah kita akan menggunakan virtual host. Lalu maksud dari bintang 80, bintang ini adalah melambangkan seluruh IP. Jadi maksudnya web server yang akan kita buat ini bisa diakses melalui IP yang sudah kita terapkan dan IP-nya bebas. Kita bisa menggunakan IP 10.10.10.2 ataupun 3 ataupun 4 sesuai dari web servernya. Yang mana untuk web server kita sendiri itu IP-nya adalah 10.10.10.4. Nah ini portnya adalah 80, portnya adalah default. Nah yang mana 80 ini merupakan port dari HTTP. Jadi jika teman-teman melakukan akses dalam website yang dia tuh HTTP, maka teman-teman akan otomatis masuk ke dalam port 80. Dan di sini terdapat server admin, yang mana ini merupakan email untuk administratornya. Di sini kita ganti menjadi admin@tiarava.com. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Lalu untuk dokumen rootnya ini kita biarkan saja untuk sementara. Lalu kita Ctrl X, Y, kemudian kita enter. Sekarang kita lihat dulu ls/www/html. Nah, di sini terdapat indeks HTML yang mana ini digunakan untuk meletakkan konfigurasi tampilan dari web servernya. Jadi bisa teman-teman lihat di Firefox ini terdapat di tampilan default yang mana itu dikonfigurasi melalui indeks HTML ini. Nah, kita akan masuk ke menu /start/www/index.html. Nah, ini dia adalah konfigurasi atau codingan yang mana itu membuat tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa ganti. Saya akan Ctrl X, yang mana saya akan mengubah namanya mp www.html/index.ht. Dan saya akan ubah menjadi /r/www/ seperti ini. Dan saya akan membuat file baru ya dengan close. Yang mana saya akan touch atau membuat file yang baru dengan indeks HTML, yang mana di sini saya akan membuat tampilannya baru sehingga nanti tampilannya tidak lagi menjadi seperti ini ya teman-teman. Tadi untuk yang indeks HTML yang saya tadi ubah namanya, dan saya akan membuat indeks HTML yang baru. Lalu di sini saya bisa nano. Untuk mengubah tampilannya, lalu saya akan menggunakan header 1. Lalu kita tutup seperti ini. Kita Ctrl X dan kita Y. Lalu kita systemctl restart baca juga. Oke, dia sudah berhasil dan sekarang kita akan lihat apakah tampilannya sudah berubah atau belum. Oke, sekarang tampilannya sudah berubah menjadi nama saya atau teks yang sudah saya konfigurasikan pada indeks HTML. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep virtual host. Nah, jadi di pembahasan sebelumnya saya sempat menyinggung tentang virtual host ya, yang mana saya sudah bilang akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Menjadi virtual host itu merupakan suatu metode atau konfigurasi yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan pada satu web server. Contoh di sini, jika terdapat satu web server dengan virtual host, ini saya bisa membuat beberapa website yang mana saya seolah-olah menggunakan lebih dari satu web server. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat satu tampilan saja ya, yaitu welcome to Tiarava website. Nah, dengan virtual host kita bisa membuat lebih dari satu tampilan seperti ini. Contohnya Tiarava 1, Tiarava 2, Tiarava 3, namun hanya menggunakan satu web server ataupun web server yang sama. Jadi untuk bab kali ini kita akan membuat seolah-olah saya diminta untuk di-request oleh perusahaan untuk membuat sebuah website, yang mana di website tersebut kita diharuskan untuk membuat virtual host, sehingga nantinya terdapat 3 tampilan yang berbeda, yaitu welcome to Tiarava website, lalu yang kedua welcome to sales website, lalu yang ketiga welcome to admin website. Seperti itu. Oke, seperti itu saja tentang konsep virtual host.
Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi port based virtual host. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu terdapat dua metode virtual host. Yang pertama itu port based dan yang kedua itu adalah subdomain. Jadi seperti yang saya katakan pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya virtual host merupakan cara yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan dengan web server yang sama. Nah, jadi nantinya beberapa tampilan tersebut akan diakses dengan port ataupun subdomain. Contoh, jika saya menggunakan port base, maka untuk mengakses website yang berbeda atau tampilan yang berbeda itu saya harus menggunakan port yang berbeda juga. Contoh di sini tiarava.com itu portnya 80 untuk tampilan web.com, lalu tiarava.com untuk port 81 itu merupakan tampilan untuk sales, lalu tiarava.com port 82 itu merupakan tampilan untuk admin dan lain-lain. Jika subdomain ini kita bisa menggunakan domainnya saja, jadi kita tidak perlu menggunakan port untuk pergi ke tampilan yang berbeda. Contohnya, untuk pergi ke tampilan salesnya cukup mengetikkan sales.tiarava.com, lalu untuk admin saya tinggal mengetikkan admin.tiarava.com dan lain-lain. Dan itu adalah contoh jika saya menggunakan subdomain untuk mengubah tampilan pada sebuah website dengan web server yang sama. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk mengubah tampilan pada website menggunakan port base atau menggunakan port saja. Jadi kita perlu menggunakan domain ya. Oke, di sini saya di server 3 atau web server. Oke, yang pertama kita masuk ke cd etc dulu dan nah, di sini terdapat direktori yang bernama 000default.conf, yang mana 000default.conf ini merupakan file yang digunakan untuk mengakses tampilan welcome to Tiarava website, dan dia menggunakan port default ataupun port 80, sehingga kita tidak perlu mendefinisikan port ketika mengaksesnya karena dia berada pada port default yaitu 80. Nah, di sini kita akan membuat tampilan baru dengan file yang sama namun dengan konfigurasi yang berbeda, sehingga kita cukup mengcopy saja. Copy 000 default.com. Contoh tadi kita membuat perumpamaan bahwa terdapat perusahaan yang request untuk dibuatkan tampilan sales dan admin dan tampilan welcome yang biasa yang seperti tadi kita buat. Jadi kita tinggal buat yang sales dan admin. Jadi di sini sales. Lalu kita bisa nano saja. Nah, di sini kita bisa ganti portnya menjadi port 81 untuk tampilan yang sales ya. Lalu untuk penempatan filenya atau dokumen rootnya, ini kita bisa ganti ke direktori sales. Jadi /var/www/html/sales. Dan apakah kita sudah membuat direktori ini? Jawabannya adalah belum. Nanti kita akan membuat bersama-sama. Lalu kita Ctrl X, dan Enter. Lalu kita juga harus membuat satu tampilan lagi. Jadi untuk cp-nya saya akan copy dari sales saja. Seperti ini. Lalu saya ls. Maka terdapat admin.conf, lalu kita bisa nano admin.conf. Untuk tampilan adminnya kita bisa membuat dengan portnya menjadi 82. Lalu untuk penempatan file atau dokumen rootnya kita gunakan /html/admin. Lalu kita Ctrl X, Enter. Nah, sekarang kita akan mengenable ya. Jadi kita sudah membuat konfigurasi untuk port base-nya. Jadi untuk tampilan sales harusnya diakses melalui port 81 dan untuk tampilan admin diakses melalui port 82. Namun kita belum mengaktifkan konfigurasi tersebut. Caranya bagaimana? Ini kita cd, lalu kita ls. Terdapat dua file ya, yaitu sites available dan sites enable, yang mana kita bisa lihat ls dan baru 000default.conf yang ada, sehingga yang aktif itu baru yang 00default.conf. Jadi yang admin.conf dan sales.conf ini belum aktif. Jadi kita bisa menggunakan perintah ini untuk mengaktifkan file admin.conf pada sites enable, yaitu ln/etc/download sites available admin.conf Jadi kita melink ya, ln artinya link atau mengenable file dengan nama admin.conf ini ke sites enable, yang mana sebelumnya ada pada site available dan diaktifkan dengan perintah link ke sites enable. Lalu kita juga melakukan pada sales ya, kita tinggal ganti saja. Oke, sekarang jika kita lihat pada ls, maka admin dan sales dia sudah aktif. Nah, jika teman-teman ingat pada konfigurasi yang sudah kita lakukan, kita
Nah, kita sudah mendefinisikan penempatan dokumen. Jadi dokumen rootnya adalah pada /var/www/html/admin. Namun kita belum membuat file atau direktori yang ada pada HTML ini dengan nama admin atau sales. Nah, sekarang kita akan membuat ini. Lalu saya masuk ke cd/var/www/html dan saya akan membuat direktori yang bernama juga sales ya, yang mana di dalam direktori ini kita akan membuat file yang bernama index.html dan kita akan membuat tampilannya menjadi seperti yang tadi, cuma berbeda teks ya. Sekarang kita bisa nano. Saya akan menggunakan header lagi, lalu untuk admin website. Lalu saya tutup, saya Ctrl X ya, dan kita enter. Lalu saya akan melakukan pada direktori sales. Saya akan menggunakan header lagi, lalu welcome to, ini tulisannya welcome to sales website. Kita tutup lagi, lalu kita Ctrl X ya, dan kita enter. Sekarang kita bisa kita admin. Oke, sudah ada. Kita sales. Oke, sudah tersimpan ya konfigurasinya. Sekarang kita akan coba cek apakah ada yang error pada konfigurasinya dengan restart. Oke, tidak ada error pada konfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan menguji port based virtual host, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita telah melakukan konfigurasi port based virtual host, dan sekarang kita akan coba dengan mengaksesnya apakah bisa atau tidak. Nah, jadi karena kita sudah mendefinisikan port 81 untuk website sales, ini kita harus mendefinisikan portnya. Di sini saya menggunakan IP address-nya. Portnya 81. Oke, dia error ya. Loh, kenapa? Ya, karena di sini kita bisa lihat dengan langsung min besar min n ini. Nah, jadi APC 2 ini dia semuanya masih pada port 80, jadi dia belum masuk ke port 81 ataupun port 82. Caranya bagaimana? Caranya kita cd lalu kita nano /etc /alpha c2 site not available admin.com. Nah, jadi sebelum virtual host ini kita harus mendefinisikan listen terlebih dahulu. Listen 82. Lalu kita Ctrl X ya, dan kita enter. Itu juga dengan yang sales. Kita berikan listen. Kita Ctrl X ya, dan kita enter. Jika sudah, kita coba systemctl. Sekarang kita lihat apakah portnya sudah berubah. Min V besar, min I. Oke, untuk port 81, oke, dia sudah berubah portnya. Sekarang kita akan coba akses. Nah, jadi di sini karena kita sudah mendefinisikan port 81 untuk website sales ini, kita harus mendefinisikan portnya. Saya akan menggunakan IP address-nya. Oke, untuk port 81 dia berhasil menampilkan teks welcome to sales website. Sekarang kita akan coba port 82. Oke, dia berhasil untuk menampilkan admin website, namun dengan domain atau website yang sama.
Oke, selanjutnya kita akan membuat subdomain. Jadi jika pada pembahasan sebelumnya kita mengakses virtual host itu kita melalui port base, maka sekarang kita akan mengaksesnya bukan melalui port lagi tetapi melalui domain. Jadi contoh, kita akan mengakses website admin ini dengan admin.tiarafa.com, lalu untuk sales itu sales.tiarafa.com dan lain-lain. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke server Debian. Yang kita tahu bahwa Debian server ini dia sifatnya adalah master local DNS. Jadi dia yang aktif dan dia sebagai local DNS server. Di sini saya sudah masuk di root. Sekarang kita akan membuat subdomainnya yaitu pada cd/etc/. Lalu kita bisa nano db.tiarafa. Karena kita akan mengubah file ini, maka kita harus mengganti serial numbernya. Ini saya ganti menjadi 7. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi domain baru ya, ataupun keyword baru yang kita gunakan untuk mengakses 10.10.10.4 ini melalui website, yang mana jika di pembahasan sebelumnya kita bisa mengakses 10.10.10.4 ini menggunakan tiarafa.com. Sekarang kita akan menambahkan subdomain yang berbeda atau subdomain yang baru. Jadi di sini saya bisa menambahkan sales tab in tab gmail atau nama alias lalu tiarafa.com. Saya akan menambahkan seperti ini saja karena dia berada dalam web server yang sama atau IP yang sama, yaitu 10.10.10.4. Lalu saya akan tambah admin tab in tab gmail tab. Teman-teman jangan lupa titiknya ya. Lalu kita Ctrl X, enter, kemudian kita restart. Oke, berhasil, tidak ada error. Sekarang kita lihat pada Ubuntu client di sales. Oke, berhasil ya. Jadi untuk sales.tiarafa.com itu domainnya adalah tiarafa.com. Ini domain aslinya, yang mana IP-nya adalah 10.10.10.4. Jadi ini adalah answer-nya atau jawaban dari local DNS server, yang mana server Debian atau server 1 Debian ini memberikan jawaban bahwasanya sales.tiarafa.com ini adalah subdomain dari tiarafa.com dan dia adalah 10.10.10.4. Kita coba yang admin di Oke, berhasil juga ya. Jadi admin tiarafa.com adalah subdomain dari tiarafa.com, yang mana IP-nya adalah 10.10.10.4. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi domain base virtual host, yang mana pada pembahasan sebelumnya kita hanya mengkonfigurasi subdomainnya saja, kita belum konfigurasi domain base-nya pada server 3 atau pada web servernya. Yang pertama, kita harus menghapus listen portnya yang sudah kita konfigurasikan pada pembahasan sebelumnya untuk mengakses sebuah website melalui port. Karena sekarang kita tidak akan mengaksesnya melalui port, namun kita akan mengaksesnya melalui domain, maka kita harus menghapus listen portnya. Jadi kita masuk ke dalam cd dan saya nano admin.com. Ini listennya saya hapus. Lalu terdapat konfigurasi server name, kita hapus dari komentar ya, jadi kita enable. Lalu kita ganti namanya menjadi admin.tiarafa.com. Lalu portnya juga kita ganti ke port 80 lagi ya teman-teman. Jadi untuk mengakses dokumen rootnya yaitu var www.html/admin, yang mana pada var www.html/admin ini terdapat teks ataupun tampilan untuk admin saja, dan untuk mengakses tampilan admin ini itu harus diakses melalui server name admin.tiarafa.com. Nah, berarti admin.tiarafa.com ini akan diarahkan kemana? Maka dia akan diarahkan ke 10.10.10.4 ini. Ini kita bisa Ctrl X ya, kemudian kita enter. Lalu kita lakukan pada ini kita hapus ya listennya. Lalu kita ganti portnya menjadi port 80. Lalu server name-nya ini kita enable. Lalu kita buat menjadi sales.tiarafa.com. Lalu kita Ctrl X ya, dan kita enter. Lalu kita ke nano 000 report.com dan enter. Kita hapus dari komentar, yang mana untuk mengakses HTML biasa itu bisa menggunakan dua domain, yaitu tiarafa.com dan
www.tiarava.com. Jadi bisa www, bisa tiarava.com. Kita bisa Ctrl X, dan enter. Lalu kita sistem Oke, berhasil. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan terakhir, yaitu pengujian domain base virtual host. Dimana kali ini kita akan mencoba apa kita bisa menampilkan tampilan yang berbeda yang sudah kita konfigurasikan di pembahasan sebelumnya dengan domain yang berbeda, namun dengan tujuan web server yang sama. Kita coba pada sales.com, enter. Dia sudah menampilkan bagian sales. Lalu kita coba yang admin. Oke, dia menampilkan yang admin. Kita coba yang www. Oke, dia menampilkan yang welcome to Tiarava website, dan ini semua berhasil. Yang mana ini ditujukan ke web server yang sama. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang web server Apache. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.